Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas satu individual, yaitu membuat podcast mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum saya memaparkan podcast yang telah saya buat, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Mulyani, peserta Latsar CPNS Angkatan 20, NDH 31 Kelompok 4, pada unit kerja SD Negeri Sungai Karyas 2, Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berikut merupakan pemaparan mind mapping yang telah saya buat. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sejarah wawasan kebangsaan dimulai dari organisasi Budi Utomo yang terbentuk pada 20 Mei 1908. Ini merupakan organisasi di mana perkumpulan para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia. Organisasi ini merupakan inisiasi Sutomo yang menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia yang terbentuk pada 25 Oktober 1908. Organisasi ini diprakarsai R.N. Noto Suroto dan Sultan Kasayangan. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian ada Kongres Pemuda 1 pada 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda 2 pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada kongres ini terdapat beberapa usulan hingga terbentuknya dasar negara, dan lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan oleh W.R. Supratman dalam bentuk instrumental atau tanpa syair. Kemudian terbentuklah BPOPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Letnan Jenderal Kumaiti Tjaharadha pada 1 Maret 1945. Dan yang terakhir yaitu PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk pada 7 Agustus 1945. Kemudian pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu cara pandang terhadap diri sebagai warga negara dan lingkungan, yaitu masyarakat dan negara, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pada wawasan kebangsaan juga terdapat 4 konsensus dasar. Konsensus itu sendiri yaitu kesepakatan kata atau pemufakatan bersama yang dicapai atas musyawarah. 4 konsensus dasar yaitu yang pertama ada Pancasila yang berguna sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPOPKI. Kemudian ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana tujuannya terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi hakikatnya tetap satu jua, yaitu Indonesia. Kemudian ada beberapa identitas bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu adalah bendera. Bendera Indonesia merupakan bendera sangsaka merah putih. Kemudian ada bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Kemudian sejarah bela negara. Bela negara sendiri dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda yang berhasil menguasai Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta. Akan tetapi hal tersebut tidak menurunkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Mereka tetap berjuang baik itu dengan cara perang gerilya maupun dengan cara mengisi kekosongan kepemimpinan, sehingga terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia sebagai salah satu upaya untuk lebih mendorong semangat kebangsaan dan dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kemudian ada ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
bangsa. Ancaman ini juga dapat terjadi dikarenakan adanya konflik kepentingan mulai dari kepentingan personal hingga kepentingan nasional. Kepentingan ini terkadang tidak disadari hingga kemudian menjelma menjadi ancaman. Karena itulah perlu adanya kesadaran bela negara agar dapat ditumbuh kembangkan sehingga potensi ancaman tidak menjelma menjadi ancaman. Kemudian kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini sesungguhnya adalah kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman, baik itu penyakit menular maupun konflik sosial. Setiap potensi ancaman ini bisa segera diantisipasi apabila warga negara memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, memiliki kepekaan terhadap fenomena atau gejala yang mencurigakan, dan memiliki kesiagaan terhadap berbagai potensi ancaman. Kemudian ada pengertian bela negara. Bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik itu secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Selanjutnya merupakan aktualisasi nilai dasar bela negara bagi ASN, yaitu yang pertama, dengan cara mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Selanjutnya memegang teguh ideologi Pancasila, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Kemudian ada sistem administrasi NKRI, yaitu Pancasila, di mana Pancasila ini sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa, itu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang mana kedudukan Pancasila ini merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, artinya setiap materi kebijakan termasuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian ada Undang-Undang 1945 yang merupakan penjabaran dari Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.